Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Huwa rahmanul qudusul ba'ithul muqtadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para asatidz, para guru, wabil khusus guru kita bersama, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Soleh, Ketua DKM Masjid Jami Nurul Islam, Bapak Ustadz Haji Abdurrahman Hade beserta staf dan jajarannya,
orang tua kita Bapak Muhar, Bapak Ketua RW, orang tua kami Bapak Haji Lisan, beserta semua jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi asbab Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Limpahan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas segala nikmat dan karunia tak terhingga yang senantiasa dianugerahkan kepada kita selaku hambanya, wabil khusus nikmat iman, Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kesemua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang terus bersyukur. Karena hanya dengan rasa syukur yang kita panjatkan, pasti Allah akan menambah nikmat yang penuh berkah untuk kita semuanya. Shalawat dan juga salam pun tak pernah lupa, semoga senantiasa tercurah, terlimpah kepada qudwah atau panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan berharap syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Masjid Jami' Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai pengajian ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah. Yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca ini, Allah senantiasa mencurahkan ridhonya, rahmatnya, berkahnya, maghfirahnya kepada kita semuanya dan keluarga. Dan tentunya dengan keberkahannya, apa yang menjadi urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali saat ini ada yang sedang sakit, semoga dengan wasilahnya pun Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan usianya dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak pernah lupa, selalu kita niatkan semoga pahalanya pun menjadi hadiah untuk orang-orang tua kita, andai tolan kita, kerabat kita, guru-guru kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, wabil khusus orang-orang yang sudah mewakafkan tanahnya dari pembangunan Masjid Jami' Nurul Islam ini beserta keluarga besarnya, dan semua yang sudah bersedekah jariah di masjid yang kita cintai ini, baik dengan hartanya, tenaganya, ilmunya, pikirannya, semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram jami'i ashabihi khususan ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'il arwahil awliya wal ulama wa syuhada as-salihin khususan la hadrati imamina Imam Syafi'i wal Imam Abil Hasan al-Asy'ari wa ila hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bantani wa ila hadrati Syekh Muhammad Hasbullah khususan al-awliya Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Muhammad Samman al-Madani wa ila jami'il arwahil awliya tis'ah al-jawiyah wa ila jami'il arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahri wa bi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdadina wa ammatina wa a'mamina wa masyayikhina wa asatijatina wa naqussu khususan ila ruhil ila jama'ati Bapak وظلهم وفرهم وذوي الحقوق علينا وعلى أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى
min jihati ummihi fahuwa sayyiduna Muhammad wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibni Kilab. Hadirin dirahmati oleh Allah, setelah kemarin kita mengetahui nasab atau silsilah baginda Rasulullah SAW dari nasab ayahnya yang mulia, maka kemudian pun kita dituntut untuk mengetahui nasab beliau Rasulullah SAW dari arah ibunya. Maka Nabi besar Muhammad SAW mempunyai ibu yang bernama Aminah. Aminah ini adalah putri dari Wahab. Wahab putra daripada Abdul Manaf bin Zuhrah ibni Kilab. Ya. Hadirin dirahmati oleh Allah, diterangkan di sini wa Abdul Manafin haza ghairu Abdul Manafi jaddihi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf yang disebutkan dari nasab ibunya ini beda dengan Abdul Manaf yang ada pada nasab silsilah ayahanda beliau. Akan kemarin juga ada tuh ya di catatannya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya. Nah ini Abdul Manaf yang termaktub dalam silsilah beliau yang nyantel kepada ibunda beliau ini berbeda dengan Abdul Manaf yang ada dalam silsilah nasab ayahnya. Kemudian Abdul Manaf itu putra daripada Zuhrah. Zuhrah itu putra daripada Kilab. Nah, wa Kilabu hadza huwa ahadu ajdadihi sallallahu alaihi wasallam fatajtami'u ummuhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilab. Nah, pada nasab Kilab inilah kemudian nasab dari bapak sama ibunya ketemu. Ya kan kemarin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab ketemu tuh di Kilab. Kayak orang kita dulu. Ya, orang kita dulu anak siapa dong? Tanya. Ya, ternyata pas dilihat silsilahnya ketemu. Tahu-tahu lu katanya keturunan Pak Haji Kidan juga, kamu sama gua di sini ya. Tahu-tahu ya nggak sama orang lain ya. Nah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kayak di sini Mertua Lin bin Haji Limun juga, bin Haji Kidan juga, maaf. Mertua Lin adanya Haji Limun ketemu udah tuh. Emang disitulah kita pentingnya mengetahui nasab atau garis keturunan. Nah orang zaman sekarang mah yang kadang-kadang nama engkong aja nggak tahu. Saya sering sekali ngurusin jenazah, ibunya atau bapaknya meninggal. Ini anak-anaknya nggak tahu nih bapaknya bin siapa, ibunya bin siapa. Akhirnya tulis binti Fulan. Bapaknya bin Fulan ya nggak masalah sih, cuman sampai segitu banget begitu. Sampai nama engkongnya aja agak tahu, sampai nama neneknya aja sampai nggak tahu kebangetan. Kalau engkong masih deket banget dah begitu ya, sampai ke atas lagi mah kita susah nyarinya. Tapi kalau engkong mah minimal itu ya harus tahu begitu. Nah hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian fatajtami'u ummuhu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi Kilab. Jadi berkumpullah nasab Nabi Muhammad SAW dengan ibunya pada kakeknya yang bernama Kilab. Kemudian kita lanjutkan wa ayya'rifa
abyadha fil launi musyarrabun bihumratin. Dan kita wajib mengetahui bahwasanya baginda Rasulullah SAW itu adalah sosok seorang laki-laki, seorang pria yang kulitnya itu warnanya putih, Pak. Nabi Muhammad kulitnya putih, kayak kita nih kesel. Ya, emang orang Arab putih-putih, walaupun panas sebab tertutup dia mah. Ya, bapak besok kalau mau putih, tutupin semuanya mau keluar. Ya kayak kita lagi kemarin zaman corona pakai masker, ya begitu dibuka, sininya mah putih, sininya hitam, tertutup. Orang Arab mah, ya baju gamis, bagus ya, pakai lagi sorban di atasnya, rapi, ya. Makanya jangan malu-malu, bapak-bapak yang udah yang udah rajin ke masjid, pakai sorbannya sunnah, ya pakai sorban nambahin ganjaran. Kan kadang-kadang kita kalau ada saudara yang pulang haji, pulang umroh, suka dikasih itu sorban tuh. Lah itu orang kasihan udah ngasih niat pengen dipakai supaya dapat pahala, kagak dipakai-pakai, kadang-kadang dipakai taplak meja. Ya, jangan, kasihan. Ya, pakai pantas banget. Kalau udah umur 50 tahun, ya serebet kain pakai koko, di pundaknya ada sorbannya, iya cakep banget udah. Ya, insya Allah menambah pahala kita ketika kita itu semakin rapi, semakin besar pahalanya di hadapan Allah. Kan Allah yang nyuruh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya lupa tuh saya. Jadi ketika kita khuzu zinatakum inda kulli masjidin, kita disuruh pakai perhiasan kalau mau pergi ke masjid. Ya perhiasan orang mau ke masjid apa sih? Pakai peci yang rada rapi, jangan punya peci atuh. Itu kalau dipakai saban hari udah keringetan, udah bau, udah cetian, ya kagak makanya udah kagak semenggah. Baju koko, kalau bisa hari ini ya warna ini, besok warna ini, pakai kain yang rapi. Kita aja kalau mau ketemu Pak Lurah rapi, ya bapak-bapak nih anak muda zaman dulu, pengen ngapel ke rumah pacarnya, ya malam minggu ini pakai baju kemeja warna biru, emang baju yang paling cakep itu. Kira-kira besok malam minggu besok pakai baju itu lagi berani nggak? Beda. Takut dikata apa sama calon mertua, bocah baju itu mulu. Kita ke masjid biar rapi, jangan kalah sama ibu-ibu. Oh ibu-ibu kan warna hijau, warna merah, ya. Jadi Allah juga senang melihatnya kalau rapi, gitu ya. Karena emang perintah Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka biar rapi kita jadi orang. Kalau bisa ngantongin minyak wangi, ya. Dan sekarang nggak terbalik, perempuan makruh hukumnya pakai minyak wangi yang wanginya nyerebeng, kecium kemana-mana. Kalau orang laki mah sunnah pakai minyak wangi yang wangi. Ini mah terbalik. Ada punya minyak wangi? Beli besok di toko minyak wangi 25.000 itu bapak buat satu bulan. Nah kalau kita mau ke masjid wangi, rapi, malaikat juga resep deketinnya, ya. Malaikat kan senang sama yang wangi-wangi, dan itu pun sebagian daripada sunnah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah SAW emang beliau nggak pakai minyak wangi juga udah wangi, ya. Rasulullah nggak pakai minyak wangi juga wangi. Malah dalam ceritanya itu tempat yang diduduki oleh Rasulullah SAW itu setelah beliau bangkit itu wanginya sampai berhari-hari nggak hilang, ya. Jangan sampai kita hanya ogah dekat sholat jamaah dekat sama dia mah apok dia kadang-kadang jadi nggak khusyuk. Jadi
boleh kita beli minyak wangi. Bukan yang ganjem Pak, bukan. Itu katakan orang perempuan ada biasanya nggak wangi. Biasanya nggak wangi, ini kok jadi wangi. Jangan-jangan bapak anu nih katanya nih, bukan ya. Bukan lagi puber, sampai ada lagunya tuh. Biasanya gimana tuh? Ya emang sunnah, cuman kalau bisa jangan pakai minyak wangi yang ada alkoholnya, yang murni ya, murah Pak, insyaallah 25.000 juga dapat ya, 15.000 juga ada, 10.000 juga ada. Yang 10.000 tuh yang sekali pakai wanginya langsung hilang, nggak apa-apa, daripada nggak wangi sholatnya. Ya baik hadirin dirahmati oleh Allah, sebab memang Rasulullah SAW itu senang sama yang wangi. Nah kalau perempuan makruh pakai minyak wangi yang wanginya kecium kemana-mana, tapi kalau orang laki mah sunnah supaya malaikat senang. Kemudian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini Rasulullah SAW itu kulitnya putih, ya, musyarrabun bihumratin, ya, putihnya itu yang bercampur kemerah-merahan, jadi putih tapi rada kemerah-merahan. Bagaimana tuh kira-kira? Ya, cakep banget dah pokoknya dah. Sampai penyair bilang apa namanya? Bagaikan engkau itu tercipta sesuai keinginan engkau, katanya. Ya, bagaikan Nabi Muhammad SAW itu fisiknya itu bagaikan apa namanya, terciptanya sesuai dengan keinginannya. Ya, padahal enggak, emang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salimun minad danasi zahiran wa batinan. Nabi Muhammad SAW itu selamat daripada segala macam kotoran zahir dan batin. Ya, bersih, kulitnya putih kemerah-merahan. Sampai ya penyair mengatakan Nabi Muhammad SAW ini suci, bersih, selamat daripada segala macam kotoran baik zahir maupun batin, karena memang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ulama mengatakan lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan. Ya, Nabi Muhammad SAW itu sepanjang hidupnya, seumur hidupnya, lam yahtalim, nggak pernah ngimpi basah. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan. Nabi Muhammad SAW itu ya semenjak akil baliknya itu beliau tidak pernah bermimpi basah, nggak pernah ngimpiin perempuan. Kalau kita kadang-kadang udah punya gini, pengennya ngarep ngimpi perempuan yang laki. Kalau Nabi Muhammad SAW nggak pernah, ya lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan. Nabi Muhammad itu nggak pernah ihtilam. Ihtilam itu kan menandakan seorang itu sudah balik. Ya, 3 ciri orang balik itu. Pertama, al-ihtilam fi zakari wal unsa, ngimpi basah pada anak laki-laki maupun perempuan walaupun usianya baru 9 tahun. Ya. Kemudian wal haidu fin nisa, anak perempuan yang sudah apa namanya datang bulan menstruasi, ya sama walaupun usianya baru 9 tahun. Jadi ini penelitian Imam Syafi'i, ternyata umur 9 tahun itu perempuan, anak laki udah ada yang ngimpi basah ataupun udah ada yang menstruasi. Padahal zaman dulu belum kayak zaman sekarang. Kalau zaman sekarang bapak-bapak mohon maaf, bocah kelas 4 SD udah men. Betul ya? Bocah kelas 5 SD udah ngimpi. Ternyata benar itu. Penelitian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu itu benar. Ya, minimal umur 9 tahun itu sudah bisa ihtilam, ngimpi basah, dan perempuan juga sudah bisa menstruasi. Ya, nah nanti sampai kemudian puncaknya kalau sudah usianya sempurna 15 tahun dia belum ngimpi juga, kemudian dia juga belum menstruasi juga, maka sudah termasuk
balik kalau udah 15 tahun. Ini kalau udah 15 tahun nih, ya perhatiin Bapak-bapak, apanya? Sholatnya, kemudian ngajinya udah becus belum, kemudian boleh sekali-kali tanya, ya apa namanya, niat mandi junub bagaimana, ya supaya kenapa? Kan saya udah cerita, ya dimana orang ketika melewati Shiratal Mustaqim yang panjangnya itu satu pos ke pos yang lainnya 3000 tahun, berarti sepanjang perjalanan 21.000 tahun. Ya, ternyata di pos ke-6 itu yus'alu anil wudu'i wa ghuslil jinabah. Di pos ke-6 itu orang bakal ditanya tentang wudhu dan mandi junubnya. Pos pertama yus'alu anil iman. Pos pertama ditanya tentang imannya. Ini imannya bercampur dengan kesyirikan atau tidak? Imannya bercampur riya atau tidak? Di pos kedua yus'alu anus sholah, ditanya tentang sholatnya. Ya, pos ketiga yus'alu anis shaum, ditanya tentang puasanya. Pos keempat ditanya yus'alu anis zakah was sodakoh, ditanya tentang zakat dan sodakohnya. Di pos kelimanya yus'alu anil haji wal umroh, ditanya punya duit, pernah pergi haji atau pernah umroh apa enggak. Di pos ke-6 baru ditanya wudunya, yus'alu anil wudu wa ghuslil jinabah, dan tentang mandi junubnya. Gue coba bapak-bapak perhatiin sekarang di kamar mandi. Kan sekarang orang, mohon maaf ya, karena memang sudah sekarang mah lahan semakin sempit, ya kamar mandi nggak kayak orang dulu. Kalau orang dulu mau kamar mandinya ya gede, bisa panjangnya 4 meter, lebarnya 2 meter, ya sekamar kamar mandinya orang dulu mah. Kalau sekarang kamar mandinya paling iya udah kadang udah nggak ada baknya, kadang-kadang apa namanya nggak ada kolam, paling pakai ember, ya ada keran di situ, ya ember. Kemudian dia lagi junub mandi, terus airnya muncrat ke sini lagi, kira-kira mandi junubnya sah apa kagak? Susah, ya. Makanya kalau bisa, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang di rumah kita kamar mandinya sempit, nggak bisa ada kolam gede-gede, beli shower Pak, tuh dikucurin dari atas biar kerenan dikit, keren amat kamar mandinya pakai shower gitu kan. Supaya kenapa? Supaya jangan sampai kita takutnya, ya kita berwudu, kita istinja, kita apa namanya mandi junub, akhirnya muncrat lagi ke situ, akhirnya jadi mustakmal, bekas pakai, jadinya nggak sah kan. Nah kalau sudah mandi junubnya nggak sah, jangankan sholatnya, ya dia masuk ke masjid juga dosa, ya apalagi yang lain-lain. Jadi harus diperhatikan. Nah kemudian hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diterangkan minhud dawab upalan tahrab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya, diterangkan hewan-hewan itu tidak lari darinya. Minhud dawab upalan tahrab, Nabi Muhammad SAW itu saking beliau itu indahnya dipandang, saking enak eloknya dilihat oleh mata siapapun yang memandang, sampai-sampai binatang itu, binatang liar ini, kalau ada Nabi Muhammad SAW datang itu nggak lari. Kalau kita, ya binatang kalau melihat kita lah lari. Apa contohnya yang paling gampang dah? Mau mancing, ada ikan lagi apa namanya mau ngejala, itu melihat ada orang ikan lari. Ya, Nabi Muhammad SAW memang enggak. Jadi kalau binatang nih, hewan lihat Nabi Muhammad SAW itu, binatang tuh asik melihat, ya. Kenapa? Keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan ciptaan Allah itu ada pada baginda Rasulullah SAW. Bahkan wa ma waqa'at jubabatun abadan bi jismihil hasani.
Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dihinggapi sama sekali oleh laler. Laler nggak pernah hinggap Pak di Nabi Muhammad SAW. Jadi wa ma waqat jubabatun abadan fi jismil hasani. Ini Nabi Muhammad itu badannya nggak pernah dihinggapi oleh laler. Ini kan menunjukkan apa? Nabi Muhammad SAW itu senang sama yang namanya bersih, ya, senang sama yang namanya bersih. Kemudian bi khalqihi ka'amamin ru'yat wala yura asru baulin minhu fi alani. Melihat Nabi Muhammad SAW mau dari depan mau dari belakang itu indahnya sama, ya. Orang yang memandang Nabi Muhammad SAW itu dari depan kek dari belakang kek itu indahnya luar biasa. Tapi adabnya baginda Rasulullah SAW itu kalau beliau sedang membelakangi orang, kemudian di jalan ada yang manggil, Nabi Muhammad SAW itu begitu mulia akhlaknya, beliau tidak menoleh Pak. Jadi Nabi Muhammad itu kalau dipanggil nggak nengok. Ya, Nabi Muhammad kalau dipanggil nggak nengok. Lah terus bagaimana? Nabi Muhammad itu kalau dipanggil balikin badannya. Apaan sih kalau kita kan, woi mau kemana? Ya, mau ke Kulon. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kalau dipanggil sama orang dari arah belakang, beliau tidak menoleh, tapi beliau membalikan badannya. Ya, mulia sekali. Kemudian wala yura asru baulin minhu fi alami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah terlihat dan tidak pernah tercium bau air seninya, bau air kencingnya di atas permukaan bumi. Ya, Nabi Muhammad, apakah beliau itu buang air kecil, buang air besar, sama seperti kita. Itu kan sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Tapi tidak pernah terlihat dan tidak pernah tercium bau air kencing beliau. Beda kayak kita. Ada si Allah datang tahuan dah, asal dia udah makan jengkol aja masjid. Itu masjid kamar mandinya bau jengkol, yang makan jengkolnya satu, mudorotnya jamaah semasjid. Ya, udah gitu agak dibersih-bersihin lagi, ya, yang biasa bersihnya geli, jijik karena bau. Hadirin dalam hati Allah Subhanahu wa taala, bukan melarang makan jengkol, bukan ini mah. Bapak-bapak kalau suka makan jengkol silakan, tapi kudu tahu triknya. Kalau misalkan mau kencing biar kagak bau, ya, disiram dulu kamar mandinya biar basah. Ya, ini ilmu nih. Kalau bapak-bapak suka makan jengkol, kalau mau kencing jangan main kencing-kencing aja. Disiram dulu itu kering. Ketika dia itu keramik kering nempel sama, mohon maaf, air seni kita, molekulnya bersatu nempel di situ. Makanya siram dulu baru kita pipis. Insya Allah nggak bau. Baik. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'sa'at wa la yuradilu fi syamsi zufatani. Nabi Muhammad SAW itu hatinya nggak pernah tidur, walaupun sementara matanya itu merem. Jadi Nabi Muhammad SAW itu walaupun beliau itu dalam keadaan tertidur, tapi dia tahu apa yang ada di sekelilingnya. Ya, kenapa? Sebab mata hatinya tidak pernah tidur. Tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Mata kami memang tertidur, tapi hati kami tidak pernah tertidur. Ya. Nabi Muhammad SAW seperti itu Pak. Kalau kita mah belum matanya pulas, hatinya juga pulas. Nah, ini kemudian wala yurazilluhu bisyamsi zufatani. Tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu ketika berjalan, ya, terlihat bayang-bayang beliau di bawah matahari. Jadi karena memang
salah satu daripada mukjizat beliau itu adalah semenjak kecilnya itu Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu berjalan selalu dipayungi oleh awan, diawanin Pak. Jadi nggak ada bayangannya. Ya, loh kenapa? Ternyata ya, matahari itu kalah cahayanya sama Rasulullah SAW. Kalau Allah tidak menutupi cahaya Rasulullah SAW dengan awan ketika beliau sedang berjalan, maka matahari terbakar. Saking terangnya cahaya Rasulullah SAW. Cuman untuk manusia dihijab. Ya, untuk manusia dihijab Rasulullah SAW itu cahayanya. Kalau orang zaman dulu berkata Nabi Yusuf itu yang paling ganteng karena mukanya bercahaya, sampai ketika ibu-ibu itu sedang mengiris buah lupa bahwasanya mereka sedang mengiris buah, ya, sehingga mereka enggak sadar ternyata tangannya yang diiris ketika melihat keindahan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Muhammad SAW ditutup Pak, dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang ditampakkan langsung cahaya Rasulullah SAW yang begitu luar biasa oleh Allah, bisa pingsan, ya, bisa karena nggak kuat, ya, dengan cahaya beliau yang begitu terang luar biasa. Baik, ya, jadi matahari itu kalah terangnya sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu riwayat pernah Nabi Muhammad SAW ini bersama pasukannya selesai perang, kemudian beliau berjalan jauh sehingga sudah hampir mendekati daripada waktu maghrib, ya. Kemudian karena saking lelahnya sebelum maghrib ini ketiduran sehingga matahari udah terbenam, hampir datang waktu isya, udah hampir habis waktu waktu maghribnya. Maka seketika itu Rasulullah SAW itu terjaga, beliau terbangun. Kemudian Rasulullah SAW itu memerintahkan matahari untuk balik lagi. Nah, jadi waktu seakan bisa diputar dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, matahari balik lagi. Saya belum sholat maghrib, disuruh baliklah, ya. Belum sholat belum sholat asar, ya. Sehingga matahari balik lagi dengan perintahnya Rasulullah SAW. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalina fala nabiyya ba'dahu, dan bahwasanya beliau itu Rasulullah SAW adalah penutup para nabi dan rasul, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang paling hebatnya ternyata sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, ya, belum akan terjadi kiamat sebelum munculnya 30 orang pendusta yang semuanya ngaku nabi. Ternyata hebatnya yang paling banyak ngaku nabi itu adanya di Indonesia. Di Indonesia, makanya kita harus waspada Bapak. Kan orang zaman sekarang nih, mohon maaf, orang zaman sekarang itu sudah mulai kembali lagi seperti orang zaman dulu. Ngelihat orang dari saktinya, ngelihat orang dari hebatnya, dari hartanya, ya, bukan dari akhlaknya, bukan dari ibadahnya, bukan dari adabnya. Orang sekarang udah kayak baliknya zaman dulu tuh. Kalau ada orang sakti diikutin di mana juga. Ya, udah begitu itu gurunya Abu Nabi, dia percaya aja lagi. Dia percaya wal iyadzubil. Makanya kita harus jagain tuh anak-anak kita. Jangan sampai belajar yang sembarangan. Apa itu ilmu kebatinan dan sebagainya. Enggak usah, udah belajar ngaji aja dah. Ya. Mohon maaf, ya, banyak kejadian ya, belajar seperti itu kemudian dia enggak kuat, akhirnya blank, ya, putus, nggak nyambung akhirnya. Kalau sudah begitu saya mau tanggung jawab, ya. Perhatiin anak kita, kalau jauh-jauh ngaji, mau ngaji jauh kemana?
mau ratiban silakan ya. Kalau belajar yang macam-macam jangan dah ya, mendingan belajar ngaji. Sebab jadi memang zaman sekarang itu orang sudah kembali seperti zaman dulu, yang dicari yang sakti ya, dicari orang yang bisa jalan di atas air, padahal capung kalau lagi cebok pun bisa jalan di atas air. Dicari orang yang bisa berdiri di atas daun pisang ya, bajing juga bisa begitu. Ya, yang gitu udah nggak aneh, binatang juga bisa. Yang susah itu istiqomah beribadah kepada Allah. Ya, kalau ada orang yang istiqomah ibadahnya, itu yang kita ikutin ya. Orang yang ngajarin adab, akhlak, yang mengalir kepada Rasulullah, yang mendekatkan diri kita kepada Allah, itu yang kita ikutin. Jangan belajar yang macam-macam akhirnya malah menjauhkan diri kita dari perintah agama, perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Bila kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, supaya kita terus bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rahman ya rahim ya salam ya rabbas sayyidina ya rabbas sayyidina Ibrahim wa ya rabbas sayyidina Musa wa ya rabbas sayyidina Isa wa ya rabbas sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqilna bi fahmi wa hikmata wa ma'rifata ilmu wa sabata zina wa haqqa wa ilmu bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah lana fal alamin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.